Ini ada sebuah hadis Buya, sepertinya ini bisa dikatakan tahdir kepada para pemimpin. Ya pemimpin ini umum Buya, bisa pemerintahan, bisa pemimpin daerah, kepala desa dan sebagainya, atau camat dan sebagainya, RT atau ketua organisasi, mungkin itu kena semua Buya ya. Ya pemimpin Yang lah. pertama, iya, yang pertama ini hadisnya memang dari Ibnu Mas'ud. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Ahmad Syakir dalam takhrij hadis yang 1377. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad jilid 6, yaitu hadis ke 169. Kemudian dikatakan isnaduhu sahih. Lalu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu mutawwalan, dikatakan dalam hadis yang panjang Buya. Dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam hadis ke 4363. Nah, isinya begini Buya. Sayakunu umara'u ba'di yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Nah, ini gimana Buya? Jadi sayakunu umara'u ba'di yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun itu. Ya, itu kalau kita lihat ya, teks hadisnya itu kan jelas itu. Nanti kita Rasulullah para umara ya, umara setelahku nanti akan ada nanti setelahku para pemerintah penguasa yang kemudian mereka yakuluna mereka mengatakan suatu ma la yaf'alun, apa yang mereka tidak kerjakan ini. Jadi artinya mereka melakukan mengatakan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Kemudian yang selanjutnya apa? Mereka yang setelah itu apa ini? Mereka ya mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan gitu. Oh ya, oh ya. Jadi ada dua, yaquluna ma la yaf'alun. Dia tidak mengerjakan tidak melakukan apa yang mereka katakan ya. Iya. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dan mereka kerjakan sesuatu yang mereka tidak diperintah gitu ya. Ya diperintah gitu. Ya'murun atau yu'marun itu? Hah? Mereka mengerjakan apa yang tidak mereka perintah gitu maksudnya. Ya, mereka mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Iya, jadi begini Pak. Jadi kalau kita lihat substansinya atau intinya itu adalah orang-orang atau para pemimpin yang tidak punya integritas gitu. Mereka yang tidak punya integritas, mereka mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tidak mampu lakukan itu. Nah itu yang kemudian kalau kita lihat dalam surah As-Saff itu kan Allah SWT tegas sekali mengatakan dalam Al-Quran tuh, a'udzubillahi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, ini di atas itu kan yang ditanya itu orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, itu orang beriman, enggak, bukan orang-orang tidak beriman tuh. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini pertanyakan Allah nih. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Ini sangat keras itu. Ancaman Allah SWT. Orang yang mengatakan sesuatu yang tidak sendiri tidak mengerjakannya. Sehingga Allah mengatakan bahwa maktan besar Umaro, ya. Ditujukan kepada Umaro. Ya, itu bisa mau Umaro, mau tidak Umaro, siapa saja. Apalagi Umaro itu kan tambah hadis tadi. Ya, itu hadis tadi adalah perisi Rasulullah SAW. Bahwa kecaman kritik itu atau tahdzir Allah Taala terhadap siapapun yang melakukan yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka itu Allah katakan kabur maktan, besar laknat Allah, besar kutukan Allah terhadap orang yang hanya mampu bicara tapi tidak mau melakukannya. Nah, kalau itu pemimpin yang disebutkan tadi yakunul min ba'di umara min ba'di, akan ada nanti kata Rasulullah para umara setelahku itu orang yang mereka itu memenuhi syarat yang dikatakan Allah tadi. Mereka melakukan sesuatu yang tidak melakukan sesuatu yang mereka katakan gitu. Jadi ini kan
apa ini? Jadi kita jangan apa aja. Jadi seperti yang Pak Zul bilang tadi ya, umara itu atau pemimpin itu tidak hanya pemerintah, siapapun ya, baik itu pemimpin formal, informal, termasuk juga pemimpin rumah tangga. Misalnya ada orang tua, ayah misalnya, jika anaknya nggak sholat dia marahin misalnya, malah dia bilang kamu jangan contoh saya, biar saya aja nggak sholat, kamu sholat, nggak benar juga. Jadi Nah, pemimpin itu harus menjadi contoh gitu. Jangan kemudian jadi pemimpin pemimpin kullukum ro'in ya Buya ya. Hah? Kullukum ro'in ya. Kullukum Ya ro'in. mas'ulun wa kullu ra'in kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kamu adalah pemimpin dan setiapnya akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi begini Pak, jadi apakah itu dan pemimpin itu malah apalagi gitu. Itu tentu apanya lebih apa? Lebih apa namanya? Ancamannya lebih besar gitu. Mereka-mereka yang seharusnya menjadi contoh, menjadi uswah, kemudian mereka tidak melakukannya, cuma dia bicara saja, kemudian tidak melakukannya, itu kan termasuk juga. Seperti juga katakanlah bukan saja bukan jaga pejabat-pejabat pemerintah, barangkali para ustadz juga, para ulama juga Umaro. dituntut juga kan, kemudian hanya bisa ceramah, tapi kemudian tidak bisa membuktikan, melakukan, mencontohkan apa yang diceramahkan gitu. Nah itu, jadi ini sebetulnya hadis itu, tapi Rasulullah tadi dalam hadis yang diriwayatkan Muslim tadi dari Ibnu Mas'ud itu Rasulullah memprediksi ini adalah tahdzir, ini adalah peringatan, dan ini juga harus menjadi perhatian khusus para umara, para pemimpin, jangan kemudian sampai apa yang Rasulullah itu adalah terlaksana atau menjadi terjadi pada para pemimpin pada kita sendiri. Jangan sampai kemudian wah berarti kan apa yang disampaikan Rasul itu kan benar ya, tapi kemudian tentu kita berusaha jangan sampai kemudian prediksi itu pada diri kita gitu. Jadi tapi intinya adalah, substansinya adalah tentu hadis tadi mengingatkan kita, mengingatkan para pemimpin, jangan sampai kemudian hanya bisa bicara ya, tapi tidak bisa melakukan sesuatu. Memerintahkan bicara tentang korupsi, tapi korupsi. Memerintahkan sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban terhadap bangsa dan negara, tapi malah tidak memberikan contoh bagaimana mestinya kita memberikan memberikan penjagaan terhadap kedaulatan bangsa dan negara kita. Jadi ini kan menjadi penting, Pak. Nah, itu yang barangkali perlu kita perhatikan ya. Jadi ini tidak saja hadis untuk pemimpin, pemerintah, pejabat, tapi juga ini perlu menjadi perhatian juga para pemimpin agama, pemimpin global, para ustadz, jangan kemudian cuma ngomong tapi enggak. Ya ini kan kadang-kadang kan gini Pak, kita kadang-kadang suka nunjuk orang, tapi ada 4 jari yang ke kita itu. Iya, 4 jari ke kita itu. Nah, 4 jari. Jadi kita tunjuk orang lain, tapi kita malah lupa lebih parah. Ini kita kan nasihat ini untuk diri kita juga dan untuk apa namanya. Saya kadang-kadang kita kan gini. Karena kita biasa khutbah itu kan usikum wa iyaya kan. Aku usiakan kepada kamu dan kepada aku. Jadi kadang-kadang ya orang untuk orang dulu, untuk kita belakangan kan gitu. Ada juga baca usini yakum. Hah? Sekarang hadis kedua Buya. Ini ada hadis kedua. Ini kayaknya lebih kepada sholat, pemimpin yang harus perhatikan sholat, pemimpin muslim kayaknya ini yang dituju Buya. Ini ibadat an Ubadah bin Samit, sayakunu umara'u tasghaluhum asya'u yuakharuna as-shalah an waqtiha faj'alu sholatakum ma'ahum tatawwu'an. Ini kayaknya lebih pada upaya supaya pemimpin itu lebih memperhatikan sholat berjamaah dan juga memperhatikan waktu sholat Buya. Karena ini memerintahkan jika kalian bertemu dengan pemimpin yang sering mengakhirkan sholat, Yuakhiruna sholat
Hah? dari waktunya. Waktu ya, Faj'alu waktu ya. salatakum. Artinya kita itu sholat dulu lah, tetapi kemudian kalian sholat juga dengan mereka, yaitu dan anggap sholatnya itu tatawuan gitu. Artinya kan kalau dulu itu di zamannya Rasulullah yang disebut pemimpin itu merangkap imam sholat gitu Bu ya kan. Kalau dulu ya. Hmm. Nah, sekarang kan tidak Bu ya, tetapi kayaknya hadis ini Bu ya memprediksi memang sholat adalah hal yang paling tidak diperhatikan oleh pemimpin gitu. Hmm. Ini bagaimana Bu ya menghadapi gejala Iya, seperti iya ini? barangkali ini memang sesuatu yang mungkin tantangannya kuat ya. Artinya kita menghadapi apa namanya satu kenyataan di mana di antara apa? Di antara sifat-sifat atau tanda-tanda orang munafik itu kan ya idza qamu ila shalah qamu kusala gitu kan. Kalau mereka mau sholat ya mereka sholat juga tapi kusala. Kusala itu artinya malas gitu. Jadi artinya ya selalu imam mestinya kan tuh jangan masbuk itu. Namanya imam itu kan harus di depan itu. Pemimpin itu kan imam gitu ya. Imam itu harus di depan. Jangan ada imam yang masbuk. Ya gimana kalau imamnya masbuk dengan makmumnya kan gitu. Jadi oleh karena itu memang menjadi kewajiban para pemimpin itu menjadi contoh ya, menjadi contoh. Nah kita lihat misalnya Pak, misalnya kenyataan yang pengalaman lah di kantor-kantor misalnya atau di pemerintah. Kalau ada misalnya pejabat yang sholatnya bagus, yang dia itu suka berjamaah, biasanya itu akan berpengaruh itu. Itu bawahan-bawahannya apa? Apa namanya pejabat yang pangkatnya di bawah dia itu biasanya akan rajin itu. Kalau misalnya polisi, kalau kapolresnya atau kapoldanya rajin misalnya, maka polisi itu akan rajin itu. Jadi akan pengaruh sekali. Sebetulnya dakwah yang lebih efektif itu kalau misalnya kita menjadi seorang penguasa, pejabat itu. Ya, kalau kita misalnya para mubalik itu ngajak orang sholat, itu biasanya oleh jamaah itu dianggap apa aja, udah pahalanya banyak tuh. Tapi kalau misalnya seorang pejabat, seorang bupati, seorang gubernur misalnya, atau presiden misalnya, atau menteri misalnya, yang mereka itu ibadahnya bagus ya, dia rajin sholat, dia sholat tepat waktu itu biasanya, ya, itu apa namanya? Anak buahnya itu akan lebih cepat itu. Nah kalau ganti nanti ya, itu kan kelihatan itu. Ya taruhlah misalnya itu sementara waktu misalnya mungkin pertama mungkin bawahnya atau anggotanya itu mungkin karena segan, karena malu, karena takut dengan komandannya. Tapi paling tidak kalau misalnya itu sudah berlangsung lama akan tumbuh kesadaran. Jadi karena itu memang pemimpin itu harus menjadi contoh. Pemimpin itu harus jadi imam. Imam itu harus berada di depan, di garis depan gitu. Jangan imam di belakang. Kalau imam itu tidak di belakang itu. Jadi ada orang namanya imam, tapi sholatnya selalu masbuk. Ada khatib, ya namanya khatib, tapi ketika orang khutbah dia tidur. Itu namanya khatib, ya. Tapi dia malah tidak dengar, tidak pernah khutbah. Begitu juga imam mestinya dia selalu berada di depan. Karena imam itu karena dia di depan. Nah, dalam sholat itu kan innama ju'il imam liutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikutin, ya. Kalau imamnya bagus itu maka pemimpinnya bagus biasanya, ya apa namanya anak buahnya juga bagus Pak. Jadi karena itu sebetulnya kita harapkan ya itu saya malah mengingatkan pada teman-teman yang kebetulan diberi Allah kesempatan untuk menjadi penguasa, menjadi pejabat, menjadi wali kota, menjadi bupati atau jadi gubernur. Itu kalau jadi kepala kantor, jadi komandan polisi, komandan tentara. Kalau bapak-bapak itu misalnya ingin mendapatkan pahala yang banyak, itu luar biasa itu. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan suatu sunnah yang bagus ya, kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajrun man amila khalfaha. Barang siapa yang membiasakan, mendidik ya, memerintahkan atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik
dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan, dari kebiasaan itu, sunnah itu, kemudian dia akan mendapatkan pahala juga dari orang yang ngikutinya. Jadi kalau ada pejabat misalnya sebuah kantor, kepala kantor yang kemudian dia itu melaksanakan ibadah yang baik, dia sholat tepat waktu, karena di sebagian besar kantor di Indonesia ini kan ada masjidnya, Pak. Coba kalau misalnya komandannya itu, kepalanya itu lebih dulu datang ke kantor, ke masjid, jam-jam setengah 12 dia sudah apa? Dia sudah siap-siap ke masjid. Itu barangkali, Pak, itu anak buahnya akan sholat semua itu. Iya. Apalagi kita bilang, itu sholat dulu jemaah. Wah, luar biasa, Pak, pahalanya tidak sedikit tuh, Pak. Pahalanya tidak sedikit itu, ya. Orang pejabat yang apa misalnya yang melaksanakan, yang mengajak anak buahnya, anggotanya beribadah dengan benar, dia akan dapat pahala dari apa? Dari ibadah sini dan pahala orang yang mengikutinya. Iya, kalau ada tokoh organisasi Islam tidak mau sholat berjemaah, gimana itu, Bu? Iya, kalau itu namanya tentu dia harus ngaji lagi, Pak, itu. Harus ngaji lagi, pantas tidak dia jadi tokoh muslim gitu. Dia teriak-teriak ibadah, teriak-teriak tentang mengikuti Quran dan Sunnah, tapi dia tidak ikuti Sunnah. Artinya kan dia ini yang tadi, Pak, itu yang keburu maktan itu, yang keburu maktan itu. Orang yang ngomong tapi nggak melakukan itu. Ya, naudzubillah, mudah-mudahan kita ini kan punya kelemahan, Pak. Kita ini kadang-kadang dalam keadaan tertentu juga dilemahkan juga hati dari Allah SWT. Ya, orang sudah sholat, kita masih kerja, itu kan dilemahkan ya. Kita berusaha melawan ya. Melawan godaan itu yang penting. Jangan sampai kemudian kita selalu menyerah gitu. Ya, selalu menyerah, artinya selalu setiap sholat kita selalu di belakang, itu kan menyerah namanya itu. Nah, itu, Pak. Jadi itu saya sebetulnya saya yakin betul nih, Pak, kalau para pejabat umara ya itu menjadi orang yang di depan melaksanakan ibadah dengan baik. Oh, saya yakin, Pak, itu masjidnya akan makmur, Pak, akan makmur itu. Iya kan? Nah, ini, Pak. Saya kan lihat di beberapa kantor, Pak, ada teman-teman yang bagus ibadahnya, itu masjidnya makmur, Pak, pengajian segala macam. Nggak mau dia ketinggalan itu. Kenapa? Karena dia malu. Saya dulu baca di beberapa YouTube, lihat beberapa YouTube ada Kapolda ya di Sulawesi itu, di Makassar itu, Sulawesi Selatan, yang dia itu betul-betul ya punya konsen yang luar biasa untuk sholat berjamaah itu, sehingga banyak anak buahnya juga ikutin dia. Ya, saya pernah juga, Bu, yang melihat polisi patroli tapi sudah pangkatnya nggak tinggi itu. Beliau itu kalau pas waktu sholat mereka masuk ke masjid gitu. Saya iri dengan polisi seperti itu. Ya. Masih banyak kayaknya pejabat atau aparat yang memang memiliki kepedulian yang amat sangat terhadap masalah ibadah ini. Jadi betul, Pak. Sebetulnya menjadi pejabat itu peluang untuk meraih nilai-nilai pahala dan kebaikan yang banyak itu sangat besar, Pak. Karena bagaimanapun dia diikutin orang gitu. Jadi kalau dia misalnya melakukan sesuatu yang baik, banyak orang yang mengikutin. Misalnya ketika dia berinfak misalnya kan, dia juga berinfak dalam jumlah, nanti yang di bawah-bawahnya ikut juga, ya kan? Jadi sebetulnya jadi pejabat itu ya memang ada peluang ya, ada peluang yang banyak yang terbuka untuk jalan ke surga itu, tapi juga tidak sedikit juga terbuka peluang untuk ke neraka itu, ya kan? Jadi misalnya ya kalau misalnya sudah hati-hati dengan soal uang, korupsi, manipulasi macam-macam, ya itu tanggung jawabnya juga besar. Tapi ya biasanya begini, kalau seseorang itu sudah kuat dalam menjaga ibadahnya, Allah SWT juga akan menjaga amalnya itu. Allah yuslih amalahu gitu. Allah akan perbaikin Allah akan perbaikin amalnya. Jadi kalau kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah SWT, maka Allah akan memperbaiki ya amal-amal kita, menjauhkan kita daripada
segala sesuatu yang mungkin nanti menggelincirkan kita daripada jalan-jalan kebenaran. Itu Pak. Kalau itu Buya, misalnya hadis Imam Ahmad bin Hambal itu kan dikatakan idza fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Tuh. Ini gimana Buya? Iya, Jadi sebenarnya kan ukurannya seseorang itu sholat gitu. Baik dan buruknya seseorang itu sholat gitu. Jadi kalau sholatnya rusak, amalnya rusak semuanya gitu. jadi begini Pak, logikanya begini Pak. Kalau orang sudah merasa sudah tidak loyal dan tidak takut kepada Allah, maka dia kan tidak takut juga kepada Allah aja nggak takut, apalagi kepada peraturan-peraturan manusia. Jadi orang yang ibadahnya tidak bagus, yang sholat nggak bagus, potensi dia untuk melakukan maksiat itu luar biasa gitu. Nah, Makanya itu Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan ya aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat itu nanti akan mempunyai potensi kekuatan untuk mencegah keji dan munkar. Jadi kalau kualitas sholatnya nggak bagus, maka tentu orang itu ya diduga akan lebih gampang untuk melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Cuman masalahnya sekarang ada pertanyaan dari jamaah. Ini bagaimana Ustadz? Ada orang yang sholatnya rajin, tapi maksiatnya juga rajin gitu. Kalau istilah dulu apa tuh Zainuddin MZ dulu kan itu STMJ itu, sholat terus maksiat jalan gitu. Kan itu ada istilah Zainuddin MZ dulu ya, iya, STMJ. Jadi saya bilang begini, sebenarnya kita ini kadang-kadang baca dalil itu kan separuh. Itu kan kalau kita lihat dalam surah Al-Ankabut ya saudara. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, itu hadisnya itu ayatnya itu pangkalnya. Bacakanlah engkau ya Muhammad apa yang diwahyukan kepada Alkitab, baru nanti aqimus shalah. Artinya apa? Orang yang sholat itu harus ngerti dia Alkitab dulu, ngerti dia yang halal yang haram, yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Di mana ada di dalam Al-Quran? Kalau dia sholat kemudian Quran nggak dibaca, jelas nanti ya dia sholat tapi dia tetap melaksanakan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia tidak paham, tidak ada ilmunya. Ya oleh karena itu, ya jadi sholat ini akan mempunyai energi, kekuatan untuk mencegah atau menghalangi seseorang pelaku sholat itu daripada kemaksiatan dan kemungkaran. Yaitu kalau mereka itu punya ilmu, ya ilmu tentang kehidupan, tentang syariat Allah Taala, tentang Al-Quran. Jadi jangan dia cuma sholat saja sebagai sebuah seremonial ritual, tapi tidak memahami substansi sholatnya. Sehingga Rasulullah mengatakan di Muslim juga, lebih khairat faqih fiddin. Orang yang akan berikan kebaikan, nilai tambah daripada ibadah yang dikerjakan itu adalah orang yang faham secara substansi terhadap apa yang dilaksanakan. Tapi kalau dia lakukan hanya sebagai seremonial, ritualitas yang tanpa makna, tanpa memahami substansi hakikatnya, maka tentu ibadah itu tidak akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas pribadinya gitu Pak. ya kesimpulannya Bu ya. Ya tadi udah banyak nih kesimpulannya, mana nih kesimpulan? Ya tentu kalau dari segi dari segi kepemimpinan, bagaimana pemimpin itu harus menjadi contoh ya. Dalam hal ibadah juga harus menjadi contoh. Karena bagaimanapun saya ingin mengingatkan saudara saya, teman-teman kita yang diberikan Allah kesempatan ya. Ini kan Allah yang berikan itu. Saya udah sekian kali juga ini Pak, pernah jadi calon wali kota juga saya ini. 2 kali tapi tidak terpilih, itu berarti Allah tidak beri kesempatan itu. Jadi kepada Allah, mereka yang Allah beri kesempatan, yang Allah malikal mulki tu'til mulkan tasya, yang Allah berikan kepada mereka kekuasaan, maka pergunakanlah itu untuk juga berdakwah. Berdakwah bagaimana? Kalau pejabat itu berdakwahnya tidak perlu pakai mulut Pak. Ya pakai perbuatan aja. Kalau dia ngajak orang sholat, tidak perlu dia, sholat nggak perlu. Dia datang aja dulu ke masjid itu udah. Jadi sebetulnya kalau misalnya di sebuah kantor misalnya, kalau pejabatnya, kalau kepalanya itu betul-betul menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak
ridho Allah Taala seperti korupsi macam, maka anak buahnya insya Allah juga tidak akan melakukan. Tapi kalau tokohnya, komandannya atau kepalanya melakukan sesuatu yang katakanlah perbuatan yang tidak pantas, maka anak buahnya juga akan mengikut. Nah, oleh karena itu saya melihat menjadi pejabat itu potensi untuk berdakwah itu sangat hebat sekali, dan potensi untuk mendapatkan pahala itu sangat luar biasa gitu. Ya, ketika dia berusaha untuk melaksanakan apa yang dia perintahkan itu dan mengajak ya anggotanya, ya mungkin barangkali tanpa suara tapi hanya dengan perbuatan, dengan tindakan, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, gitu Pak. Ya.